Berikut ini adalah seluruh jadwal kegiatan tengah minggu. UMAS Online Service, JZN Youth Online Service. Andi, kenapa sih? Dari tadi nunduk aja. Kan, lu kenapa? Masa nggak tahu? Ya lu nggak cerita kita nggak Iya, tahu. ngomong dong. Gua nggak pede. Hah? Pede. Iya. Jadi gini Bu, sebenarnya saya insecure, saya malu. Karena perut saya bulat dan membengkak. Pak, Iya. please. It's okay. Nah, berarti Ivan ini perlu belajar untuk self love. Hah? Apa tuh? Self love. Iya, self love. Bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan dukungan doa, dapat mengisi prayer request dan praise report untuk kesaksian Bapak Ibu yang mengalami kebaikan Tuhan dengan cara scan QR code yang tertera di layar kaca Anda atau melalui link berikut ini. Dan juga untuk layanan konseling dapat menghubungi nomor berikut ini. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk memberikan persembahan yang bersepuluhan, dapat melalui rekening berikut ini ataupun dapat melalui scan QR code yang tertera di layar kaca Anda. Kami informasikan bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk memberikan persembahan diakonia, dapat ditransfer melalui scan QR code yang tertera pada layar berikut ini. Dan untuk keseluruhan kegiatan di GBI Rayon 1D dapat Anda lihat melalui mobile apps GBI Rayon 1D. Deklarasi iman dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Asus Sastri. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5.
Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua dalam keadaan yang baik dan luar biasa. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas berkat bagi orang yang menjaga integritas hidup. Kita seringkali mendengar bahwa banyak orang sukses dan pintar, tetapi sedikit yang mempunyai integritas. Di dalam Alkitab terjemahan NIV, tercatat ada 22 kata integrity. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya integritas di mata Tuhan. Lalu pertanyaannya adalah, mengapa orang percaya diminta untuk menjaga integritas? Orang-orang yang menjaga integritas, hidupnya akan mendapatkan keamanan, perlindungan, anak cucunya akan ikut bahagia, tuntunan, serta perkenanan dari Tuhan. Di dalam Efesus 4 ayat pertama mengisahkan bagaimana Paulus yang sedang dipenjara memberikan nasihat kepada jemaat di Efesus supaya mereka menaruh bobot panggilan sebagai anak-anak Tuhan seimbang dengan gaya hidup yang menunjukkan kualitas moral dan karakter yang sesuai. Sekarang kita akan mempelajari berkat dan manfaat dari orang yang menjaga integritas hidupnya. Yang pertama, keamanan dan perlindungan dari Tuhan. Amsal 10 ayat 9 berkata, siapa bersih kelakuannya, aman jalannya, tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Kata bersih kelakuan di dalam terjemahan NIV menggunakan kata walks in integrity. Kenapa aman? Karena susah orang lain untuk mencari celah untuk menjatuhkan. Seperti contoh, orang Farisi berusaha berkali-kali untuk menjatuhkan Yesus, tetapi tidak berhasil. Dengan menjaga integritas, segala aspek kehidupan kita akan aman. Yang kedua, tuntunan Allah akan semakin tajam. Amsal 11 ayat 3 berkata, orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Tuntunan roh kepada setiap orang percaya akan semakin efektif ketika kita juga berlatih untuk hidup sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Semakin kita dituntun oleh Roh Kudus, maka kita semakin masuk ke dalam kehendak Bapa. Yang ketiga, keturunannya akan berbahagia. Amsal 20 ayat 7 berkata, orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Integritas di ayat ini digambarkan dengan kata bersih kelakuannya. Bersih kelakuan di sini artinya kita menghidupi kebenaran firman. Dalam Mazmur 37 ayat 25-26 dikatakan orang yang benar, anak cucunya akan menjadi berkat. Mereka tidak akan meminta-minta roti. Yang keempat, perkenanan Allah turun kepada orang yang berintegritas. 1 Tawari 29 ayat 17 berkata, aku tahu ya Allahku bahwa engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Allah berkenan kepada keikhlasan. Orang yang tulus ikhlas adalah orang yang memiliki motivasi yang murni tanpa ada niatan lain. Apa yang benar yang harus dilakukan, itulah yang dilakukan. Dan ternyata itu menjadi suatu persembahan yang berkenan kepada Allah. Bukankah itu adalah berkat tersendiri yang luar biasa? Perkenanan Allah membawa berkat tersendiri dalam hidup kita. Berbicara soal perkenanan Tuhan, kalau kita melihat ayat emas kita tahun ini di Mazmur 24 ayat 4-5, maka secara khusus kata berkat dari Tuhan di situ berbicara mengenai perkenanan dan kemurahan yang Tuhan akan tunjukkan kepada mereka yang menjaga hidupnya bersih dan murni. Banyak ayat dari kitab Mazmur yang mencatat berkat dari orang yang dikenan oleh Tuhan. Salah satu contohnya adalah Mazmur 90 ayat 17 berkata, kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami teguhkanlah itu. Perkenanan Tuhan akan meneguhkan dan menguatkan hasil karya dan pekerjaan saudara dan saya. Bisnis, usaha, dan pekerjaan kita diteguhkan, dilindungi oleh Tuhan.
Di dalam perjanjian baru, Yesus mengajar berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Yesus menyebutkan secara langsung berkat ini, yaitu mereka akan melihat Allah. Melihat Allah di dunia ini artinya melihat perbuatannya yang baik, melihat pertolongannya, dan pada akhirnya betul-betul kita melihat Allah dalam segala kemuliaannya ketika Dia menjemput kita kali yang kedua. Siapa yang mau hidup berintegritas setelah mendengar begitu banyak berkat yang Allah sediakan? Saya percaya kita semakin semangat hidup sepadan dengan panggilan Tuhan yang mulia. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang berada di rumah-rumah saat ini. Saya percaya semua kita diberkati Tuhan. Semua kita mengalami anugerah kemurahan Tuhan. Amin saudara. Mari kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Apa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku Kita berikan sorak-sorai tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang sungguh baik dan teramat baik dalam hidup kita. Ini ucapan syukur kami atas kebaikan-Mu sepanjang hidup kami ya Tuhan. Mari sama-sama kita angkat suara. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Mari angkat kedua tangan bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu dalam hidup kami. Terima kasih dalam hidup kami bersyukur Tuhan. Oh, lebih lagi katakan ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku.
kebaikan Tuhan. Katakan terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Yesus, Engkau sungguh baik, Engkau teramat baik ya Tuhan. Terima kasih buat berkat-Mu, terima kasih Tuhan buat penyertaan, terima kasih Bapa. Apapun keadaan kami hari-hari ini, kami tetap bersyukur, kami tetap memuji, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Oh Jesus, mari sembah dia saudara. Di rumah-rumah pribadi, lepas pribadi, bersama dengan keluarga, sembah Tuhan. Terima kasih. Kau sungguh baik ya Tuhan, Kau teramat baik dalam hidup kami. Kami rasakan hadirat-Mu saat kami menyembah. Kami rasakan lawatan Tuhan di rumah-rumah saat kami memuji, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Biar sepanjang ibadah online hari ini, semua kami diberkati oleh Tuhan. Ada mujizat terjadi di rumah-rumah. Ada kuasa Tuhan dinyatakan, kemuliaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari angkat kedua tangan bersama-sama di rumah-rumah saudara. Pribadi lepas pribadi, keluarga. Mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam hidupku ku bersyukur, kami bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur. Buat kasih setia-Mu Tuhan, buat kasih setia-Mu, buat kasih setia-Mu, buat kasih setia-Mu di dalam hidup, buat kasih setia-Mu, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku sorak-sorak, tepuk tangan bagi Tuhan kita yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya, haleluya. Oh, Kau layak dipuji dan disembah Tuhan. Kau layak dimuliakan, Kau layak ditinggikan. Oh, syadara baba takarana bayara bala 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 bala. Ini minara la la bayara la syadara la la bayara la basa. Oh, terima kasih Bapa, bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Yes Lord, ini pujian kami kepadamu. Haleluya, mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang berkata dulu, sekarang dan selamanya.
keadaan kami hari-hari ini. Nama yang sanggup membuat mujizat terjadi. Nama yang sanggup memberkati kami Tuhan. Sebab sampai hari ini kami percaya bahwa bagi namamu, bagi Yesus Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saat ini kami tinggikan, kami muliakan namamu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, dipulihkan, disembuhkan hari ini. Sama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorak bagi Allah kita yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Semua masih bersemangat untuk memuji Tuhan, amin. Hanya Tuhan Yesus yang layak ditinggikan, yang layak dimuliakan, yang layak diagungkan. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Kami tinggikan namamu ya Tuhan Yesus. Di atas segala-galanya bersama-sama katakan, besar dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan ku kekuatan untuk melakukan semua perkara yang besar, untuk melakukan perkara yang hebat. Katakan bersama, bersama Rohmu, ku pasti benar. Come on, church, tinggikan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Sorakan haleluya. Bersama-sama katakan, kata biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikan ku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaranmu ya Tuhan. Serupa dengan gambaranmu. Bersama Rohmu, bersama Rohmu, ku pasti menang. Come on, turn. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Hanya Engkau Raja di atas segala raja, yang sanggup melakukan segala perkara yang besar ya Tuhan Yesus. Come on, church, katakan, tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Yes. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak-sorak, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Raja keagungan. Raja keagungan. Haleluya. Ini ucapan syukur kami, pujian sembah kami. Pujian kami Tuhan kepadamu. Terima kasih buat lawatan-Mu. Terima kasih buat damai sejahtera sukacita.
melimpah dalam hidup kami. Kami terus rindu Tuhan selidiki setiap kami. Di tahun integritas ya Tuhan, biar terus kami mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya. Kami boleh taat melakukan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Ini gerejamu, ini umatmu ya Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Mari sambil angkat tangan yuk. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap. Sekali lagi, telah kulihat kebaikanmu dalam hidup kami Tuhan sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Bapa, Engkau adalah Allah yang bersemayam di atas puji-pujian umat-Mu. Biarlah korban syukur yang kami bawa hari ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Shalom. Saya mengajak setiap kita bersatu hati di dalam doa, membawa permohonan dan doa dari teman-teman kita yang saat ini sedang mengalami pergumulan dan masalah dalam hidupnya. Bapa yang kami kenal dan yang kami kasihi di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Bapa, kami berdoa buat saudara kami yang saat ini sedang mengalami sakit getah bening di bagian lehernya. Firman-Mu berkata, Yesus Kristus tetap sama baik dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kalau dulu Tuhan sudah buat banyak mukjizat, kami percaya sampai dengan saat ini kuasa-Mu tidak berubah. Bapa, kami minta kuasa kesembuhan-Mu mengalir, menjamah dan menyembuhkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami juga berdoa buat beberapa orang yang meminta pemulihan atas permasalahan dalam rumah tangga mereka. Tuhan,
Bebatlah setiap hati yang terluka. Ubahlah hati mereka dan berikanlah mereka kerendahan hati, agar mereka saling mengampuni. Segala kuasa roh jahat yang menyebabkan pertengkaran dan perpecahan atas pasangan-pasangan ini, kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersepakat melepaskan kuasa Allah yang memulihkan dan menyembuhkan turun atas rumah tangga mereka dalam nama Tuhan Yesus. Juga kami bawa beberapa pasangan yang merindukan kehadiran anak dalam rumah tangga mereka. Yang kami percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Biar Tuhan Yesus yang jamah sistem reproduksi mereka. Terbukalah dan jadilah subur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami bawa rumah tangga yang retak akibat pasangan yang tidak setia. Biarlah kasih-Mu dan kemurahan-Mu membalut hati mereka yang terluka, Tuhan. Buatlah pasangan yang tidak setia ini sadar dan kembali kepada kasih yang semula kepada pasangannya. Campur tangan dan ambil alih, Tuhan, masalah dalam rumah tangga ini. Juga kami berdoa buat saudara kami yang mengalami bisnisnya, usahanya saat ini tutup. Bapa, Engkau adalah Allah yang ahli dalam memberikan jalan keluar. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul di dalam hati, kiranya itu semua Tuhan sediakan buat saudara kami yang saat ini kami doakan. Perbesar kapasitas imannya agar terus mempercayai Tuhan dalam kondisi apapun. Berikanlah damai sejahtera untuk anakmu ini ya Bapa, sementara Engkau bekerja dan membuka jalan. Inilah doa dan permohonan-permohonan kami ya Bapa. Kami mau serahkan dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tema di bulan ini adalah honesty atau kejujuran. Firman Tuhan berkata dalam 1 Petrus 3 ayat 10, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari yang baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Kita akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang akan dibagikan oleh hambanya yang diurapi Tuhan, Pastor Kiki Haryadi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu sekalian, anak-anak muda dan juga anak-anak sekolah minggu. Kita berjumpa kembali di dalam ibadah online di bulan Maret 2021. Kembali saya mengharapkan semuanya di dalam kondisi yang baik, bersukacita, terus memiliki harapan di dalam Yesus sehingga kita bisa melalui masa-masa yang sulit selama ini. Nah, sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Kembali kami mengucapkan syukur, terima kasih Tuhan buat ibadah online Tuhan di bulan Maret ini. Biar Tuhan Kau berbicara menuntun setiap kami untuk kami boleh terus berjalan di dalam rencana-Mu. Kami tidak menyimpang ke kiri ke kanan Tuhan, tapi biar mata kami hanya tertuju kepada Engkau Allah hidup yang menuntun kami kepada kehidupan, kepada kemenangan. Bungkus setiap kami dengan darah-Mu kudus, demikian juga setiap anggota keluarga kami yang ada di rumah dimanapun mereka berada, Tuhan lindungi. Dan saat ini dengan otoritas daripada Tuhan Yesus Kristus, kami mau patahkan setiap siasat manusia dalam nama Yesus. Kami merubuhkan setiap kubu-kubu yang didirikan oleh keakuan, kesombongan manusia untuk menghalangi pengenalan Allah. Saat ini kami rubuhkan dalam nama Yesus, dan kami mau tahu segala pikiran, dan kami mau taklukkan di bawah kaki-Mu. Biar Roh Kudus yang berkuasa berdaulat sepenuhnya atas pikir hati kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah Bapak sekalian, beberapa waktu yang lalu ada satu kisah yang sungguh luar biasa, mengharukan, bagaimana seorang petugas ke kereta api listrik di jurusan Jakarta Bogor, dia lalu menemukan satu tumpukan, artinya satu bungkusan hitam ditaruh di bak prioritas dan berisikan uang 500 juta rupiah. Sudah bisa bayangkan, waktu dia bersih-bersih, dia temukan satu bungkusan uang 500 juta rupiah. Tentunya dibandingkan dengan apa yang dia dapat sebulan, itu jauh ratusan kali ya daripada apa yang dia terima. Nah, tentunya bos sekalian mungkin dia berpikir, ini sesuatu yang luar biasa. Tetapi kita lihat bos sekalian, ini yang namanya Mujeni yang umur 30 tahun itu justru melaporkan penemuan ini ya kepada kantor yang namanya kereta api di Bogor, dan uang itu dikembalikan kepada
artinya pemiliknya, 500 juta rupiah. Nah, bos sekalian, ada kisah yang lain. Seorang yang berumur 50 tahun, dia rela untuk mengayu sepedanya sepanjang 276 km dari Solo ke Pasuruan untuk mengembalikan dompet yang ditemukan dia. Tetapi tidak ada nomor telepon di sana, hanya ada mungkin KTP, mungkin SIM, dan uang-uang di dalam sana. Itu dia rela untuk mengayu sepeda 276 km sampai dia berjumpa dengan pemilik dompet tersebut dan lalu menyerahkan istilahnya dompet tersebut dan segala isinya. Nah, peristiwa seperti ini adalah sesuatu yang saya pikir langka, jarang sekali terjadi, tapi masih ada ya. Artinya orang-orang yang mau hidup jujur. Nah, bos sekali, kenapa saya bilang langka? Karena kebanyakan orang-orang sekarang ini tidak lagi menganggap kejujuran sesuatu yang penting. Saya kasih contoh. Misalnya saya dengar satu cerita, ya, ini di Tanah Perjanjian. Ada seorang kawan saya, ya, sebelum mereka berangkat pergi ke suatu tempat, lalu mereka biasanya breakfast, makan pagi. Setelah makan pagi selesai, lalu dia kembali ke kamarnya, ya. Tetapi waktu dia sampai di kamar, dia baru ingat jaket yang dia pakai ketinggalan, ya, di bawah di tempat breakfast. Ya, dia ingat jaket itu ditaruh, artinya di bangku, ya, di bangku itu. Lalu dia kembali untuk mengambil jaket tersebut, tetapi apa terjadi? Jaketnya sudah lenyap, seperti ada sayapnya terbang. Ya, dia mencari ke sana, dia tanya sama orang-orang di sana, artinya petugas restoran, tidak ditemukan. Nah, bos sekalian, itulah sebabnya bos sekalian. Jadi kalau dibandingkan antara orang yang berbuat jujur sama yang tidak berbuat jujur, saya percaya jumlah yang berbuat jujur itu sangat-sangat kecil. Nah, seperti Tuhan Yesus katakan di dalam Matius pasal ke-24 ayat 12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Ya, termasuk juga soal kejujuran. Ya, seakan-akan sirna dari sesuatu perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh umat manusia, orang-orang yang diam di muka bumi ini tentunya. Ya, sekalian, sangat sayang. Nah, banyak alasan untuk artinya orang tidak hidup jujur nih, ya. Saya temukan bahwa mereka artinya malu untuk mengakui, menceritakan keadaannya. Mungkin dia sakit, punya persoalan keluarga, punya persoalan juga keuangan, lalu dia bersikap tidak jujur atau berbohong. Lalu menyembunyikan juga kelemahan, kesalahan. Ya, ketidakjujuran diakibatkan karena mau menyembunyikan kelemahan, kesalahannya, atau dia tidak jujur supaya dihargai oleh orang lain. Dia tidak memiliki apa-apa, mungkin di dalam kondisi sosial yang rendah, tetapi dia menganggap sebagai orang kaya. Dia berpikir, ya, dia berbohong, tentunya sebagai orang yang punya, ya, segala sesuatu untuk bisa dihargai oleh orang lain. Lalu juga ada orang yang artinya justru tidak jujur juga. Ada orang kaya yang memiliki segala sesuatunya, tetapi justru dia mengatakan dia berbohong, tidak memiliki apa-apa. Karena mungkin dia takut. Ya, ada orang-orang yang datang kepada dia untuk meminta pertolongan. Sehingga dia bilang, saya nggak punya apa-apa. Ya, uang saya tidak punya, padahal mungkin dia punya. Ya, lalu juga ada lagi yang namanya orang yang tidak jujur karena untuk tujuan tertentu, mencari kekayaan, mencari kedudukan dengan cara yang artinya ya tidak jujur. Ya, dia berbohong untuk mendapatkan kekayaan, mendapatkan keuntungan, tetapi tentunya merugikan orang lain. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita mau belajar tentang kejujuran ini.
Karena ini penting, ini bagian daripada karakter Kristus Yesus. Ya, the man of integrity yang kita harus pelajari sungguh-sungguh supaya kita menjadi orang-orang percaya yang tentunya memiliki karakter yang sama dengan Tuhan. Nah, Bapak sekalian, coba kita lihat di dalam Markus pasal yang ke-12 ayat 14, ya. Markus pasal ke-12 ayat yang ke-14. Dikatakan, orang-orang itu datang dan berkata kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur, ya, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka, melainkan jujur mengajar jalan Allah dengan segala kejujuran." Saudara lihat, ya, Tuhan Yesus jujur. 3 kali dikatakan jujur, jujur, ya, mengajarkan segala jalan Allah dengan segala kejujuran. Jadi ini adalah sesuatu yang kita harus tiru, kita harus ikuti. Kejujuran adalah karakter Kristus yang sangat penting untuk kita lakukan sebagai orang-orang yang percaya, supaya kita tentunya menunjukkan sebagai anak-anak Allah yang memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, ada beberapa quote Bapak sekalian yang kita juga perlu lihat, Bapak sekalian. Sesuatu quote yang baik dikatakannya bahwa kejujuran adalah hadiah yang sangat mahal. Jangan mengharapkannya dari orang yang murahan. Itu Warren Buffett yang mengatakan. Jadi orang murahan tidak akan menunjukkan soal kejujuran, karena kejujuran itu dikatakan sesuatu yang sangat mahal. Ya, lalu dikatakan kejujuran seringkali sangat sulit. Kebenaran seringkali menyakitkan, tetapi kebebasan yang dapat dibawanya layak untuk dicoba. Itu dari perkataan quote dari Fred Rogers. Ya, lalu dikatakan lagi, tidak peduli seberapa polos seorang wanita, jika kebenaran dan kejujuran tertulis di wajahnya, dia akan menjadi cantik. Eleanor Roosevelt. Jadi wanita tidak hanya cukup dengan lipstik, dengan pipi merah-merah, ya, make up yang baik supaya kelihatannya cantik, tetapi kejujuran yang dimiliki itu akan justru membawa kecantikan yang luar biasa, kecantikan alamiah yang akan muncul di dalam wajahnya. Lalu dikatakan kejujuran adalah bab pertama dalam buku kebijaksanaan. Thomas Jefferson mengatakan kebijaksanaan orang yang bijak dimulai daripada kejujuran. Lalu dikatakan lagi oleh Benjamin Franklin, kejujuran adalah kebijakan terbaik. Kejujuran adalah kebijakan terbaik. Nah, lalu apa dikatakan Theodore Roosevelt? Dikatakan kejujuran lebih dulu, ya, kejujuran nomor 1 lebih dulu, lalu keberanian, kemudian otak, dan semuanya sangat diperlukan. Ya, memang tidak hanya kejujuran, tapi perlu keberanian. Tetapi dikatakan kejujuran lebih dulu, lalu keberanian, kemudian otak, dan semuanya sangat diperlukan. Dikatakan lagi sekalian oleh William Shakespeare, tidak ada warisan yang begitu kaya seperti kejujuran. Ya, tidak ada warisan yang begitu kaya seperti kejujuran. Jadi saudara bisa lihat betapa pentingnya yang namanya kejujuran di dalam hidup kita ini. Nah, Bapak sekalian, itu kita mau lihat apa sih itu yang namanya bicara tentang jujur atau kejujuran. Ya, saya lihat di kamus Bapak sekalian, bahasa Indonesia dikatakan jujur atau kejujuran mengacu kepada aspek karakter, dikatakan moral, berkonotasi atribut positif, dan berbudi luhur. Seperti dikatakan integritas, kejujuran dan keterus-terangan termasuk keterus-terangan pada perilaku, ya, dan beriringan dengan tidak adanya kebohongan, penipuan, perselingkuhan, dan lain-lain. Selain itu, kejujuran berarti dapat dipercaya. Orang yang jujur
adalah orang yang dipercaya. Dikatakan dipercaya, setia, adil, dan tulus. Lalu dikatakan kejujuran dihargai di banyak budaya, etnis, dan agama. Jadi orang jujur itu sebetulnya dihargai oleh berbagai bangsa, berbagai etnis, sekalian. Jadi ini sesuatu yang artinya sangat penting untuk kita ini sebagai orang-orang percaya mengerti betapa pentingnya yang namanya kejujuran itu di dalam hidup kita. Ya, bagian daripada orang yang hidupnya berintegritas. Nah, Bapak sekalian, kita lihat Bapak sekalian seperti Yesus Kristus Tuhan, ya, yang tadi kita bacakan ayat firman Tuhan. Jujur, ya. Lalu kita harus menjadi artinya pengikut Yesus adalah meniru apa yang tentunya Tuhan lakukan sebagai terang dan garam bagi dunia ini. Nah, Bapak sekalian, kejujuran ini penting. Ya. Untuk apa? Kita bisa mendapatkan yang namanya tempat yang disediakan Tuhan. Tanpa hidup jujur, saya khawatir kita gak masuk nih, ya, ke dalam kerajaan surga tentunya. Ada ayatnya? Ada, Bapak sekalian. Di dalam Mazmur 140, ya, Mazmur 140, Bapak sekalian, ayat 13 dikatakan, sungguh orang-orang benar akan memuji-muji namamu. Orang-orang yang jujur dikatakan akan diam di hadapanmu. Orang yang jujur yang akan hidup, ya, diam di hadapan Tuhan. Nah, Mazmur 50:23 mengatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Jadi saudara bisa lihat betapa pentingnya supaya kita ini artinya hidup jujur. Ya, siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Amsal 2:21 mengatakan, Bapak sekalian, dikatakan, karena orang jujurlah akan mendiami tanah, dan orang yang tak bercela layak akan tetap tinggal di situ. Tetapi orang fasik akan dipudahkan dari tanah itu, dan pengkhianat akan dibuang dari situ. Saudara bisa melihat ini sesuatu yang penting yang kita harus sungguh-sungguh mengerti betapa pentingnya yang namanya bicara tentang kejujuran. Nah, Bapak sekalian, di dalam Lukas pasal 16 ayat 11, ya, itu dikatakan begini, Bapak sekalian, ya. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Jadi kita melihat, Bapak sekalian, betapa jujur itu, orang jujur diberkati oleh Tuhan. Ya, diberikan segala sesuatu yang sangat luar biasa oleh Tuhan waktu kita hidup jujur. Nah, yang selanjutnya dikatakan melegakan, ya, kalau kita ini tidak dihantui rasa bersalah. Karena apa? Karena kita jujur. Ya, hidup jujur itu kita akan terlepas daripada hal-hal yang membuat kita itu istilahnya banyak pikiran, kita jadi ketakutan, kita jadi kekhawatiran karena tidak ada sesuatu yang harus artinya ditakutkan karena kita hidup jujur. Nah, lalu dikatakan artinya hidup jujur adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Dikatakan Amsal 11 ayat 11 dikatakan berkat orang jujur memperkembangkan kota, tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Ya, jadi kalau orang jujur menjadi sosok teladan buat orang lain. Lalu yang selanjutnya, ya, kalau orang jujur pasti tidak dipermalukan. Yang ketujuh, ya, dikatakan orang jujur artinya akan hidup damai. Saudara akan hidup damai sejahtera
tidak di dalam ketakutan, tidak di dalam artinya satu tekanan, tidak di dalam satu kekhawatiran luar biasa. Karena Amsal 2 ayat 7 mengatakan, ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercelah lakunya. Jadi Tuhan menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur. Mungkin orang jujur susah, orang jujur banyak tekanan, orang jujur mungkin punya masalah, ya. Tapi dikatakan Tuhan akan menyediakan pertolongan itu. Nah, Bapak sekalian, ya, ketidakjujuran itu ada satu tokoh yang jadi kepala gengnya, ya. Kepala gengnya siapa? Nah, seperti di dalam Yohanes pasal ke-8 ayat ke-44. Dan dikatakan, ya, ketidakjujuran nih, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Dan ia berkata dusta. Ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Orang yang tidak jujur tanpa disadari, dia akan diadopsi oleh bapaknya, yang bapa pendusta, bapa yang tidak jujur ini, yaitu iblis. Nah, Bapak sekalian, yang lalu selanjutnya, saudara lihat, ketidakjujuran itu bisa membawa hal yang buruk tentunya. Karena apa? Ketidakjujuran itu dibenci oleh Tuhan. Saya lihat satu kisah diceritakan di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-5 ayat 1 dengan 10 tentang Ananias dan Safira. Kita tahu ceritanya, Bapak sekalian, bagaimana Ananias dan Safira kehilangan nyawa mereka. Karena apa? Mereka tidak jujur, mereka berbohong. Nah, di dalam Kisah Para Rasul pasal ke-5 ayat ke-3, Bapak sekalian, dikatakan begini, tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga kau mendustai Roh Kudus? Ya, dikatakan mendustai Roh Kudus, tidak jujur, berbohong, ya, kepada Roh Kudus, dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasil itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia. Dengar baik-baik, Bapak sekalian. Ya, kita bisa berdusta kepada manusia. Tapi kalau udah dari kebiasaan, kita juga bisa berdusta kepada Allah yang hidup, yang tentunya membawa resiko yang sangat berat dalam hidup kita. Nah, dikatakan, engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya, maka sangat ketakutlah semua orang yang mendengar hal itu. Ananias, ya, dan juga Safira kehilangan nyawanya. Karena apa? Ketidakjujuran. Nah, Bapak sekalian, ketidakjujuran Bapak sekalian itu bisa menyebabkan artinya orang lain jadi susah. Ya, membuat orang lain mungkin dalam masalah. Nah, di dalam Alkitab Bapak sekalian, ini menarik Bapak sekalian, ya. Kita tahu Bapak sekalian, ya, namanya Abram sebelum diganti nama oleh Tuhan menjadi Abraham, Bapak sekalian, dia mempunyai yang namanya istri yang sangat cantik namanya Sarai, ya. Nah, tetapi karena lalu artinya dia sangat takut waktu dia masuk istilahnya ke suatu tempat di mana di Mesir, di mana Firaun pada waktu bertahta, jadi dia berdusta, artinya berbohong bahwa Sarah itu bukan istrinya, tapi diakui sebagai saudara. Ya, apa yang terjadi? Ya, ayat 18 di Bapak sekalian, ya, dikatakan di dalam Kisah Para Rasul ini, Bapak sekalian, di Kejadian pasal ke-12, Bapak sekalian, ayat 17, ya. Tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun. Demikian juga kepada seisi istananya, karena Sarai istri Abram itu. Saudara, berdusta, tidak jujur,
tidak hanya nanti kita bicara tentang kesulitan, ada masalah dalam diri kita sendiri, tapi kepada diri orang lain, kepada orang lain juga. Dia berbohong, dia tidak mengaku istrinya, artinya Sarai sebagai istrinya, tetapi sebagai saudaranya, sehingga Firaun yang naksir sama Sarai lalu mengambil mungkin menjadi salah satu butiknya, Bapak sekalian. Tetapi setelah itu dia panggil kembali Abraham. Apa yang kau perbuat ini terhadap aku? Mengapa kau beritahu bahwa ia istrimu? Mengapa kau katakan dia adikmu sehingga aku mengambil menjadi istriku? Karena apa, Bapak sekalian? Waktu dia ambil, Bapak sekalian, sebagai yang namanya istrinya, Bapak sekalian, oleh Firaun, Sarai menjadi istri, itu terjadi sesuatu yang sangat mengerikan, yaitu tulah, ya, tulah yang hebat terjadi dalam Firaun. Lalu dikatakan begini, ya, dikatakan lalu Firaun memerintahkan beberapa orang yang untuk mengantarkan Abraham pergi bersama-sama dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Nah, Abraham waktu itu bohong. Untuk dia apa? Dia tidak dibunuh pikirannya. Lalu dia itu bisa mendapatkan sesuatu. Memang waktu Firaun ambil Sarai sebagai istrinya, dikasih segala sesuatu, harta benda, bahkan budak laki-laki dan budak perempuan. Nah, Bapak sekalian, kita lihat juga, Bapak sekalian, ada suatu kisah terjadi di peristiwa nyata, bagaimana ada satu orang yang kena COVID-19. Nah, waktu dia ke rumah sakit, tetapi dia itu tidak mengakui dia artinya kena COVID. Dia datang, Bapak sekalian, lalu dilayani oleh tenaga medis, oleh dokter, Bapak sekalian, oleh suster. Nah, apa terjadi? Karena kebohongannya, karena dustanya, karena ketidakjujuran, berapa banyak dokter, perawat yang terkena COVID-19, merugikan orang lain. Ya, berbohong, tidak jujur, akan membuat orang lain dirugikan. Nah, Bapak sekalian, lalu juga ketidakjujuran itu akan membuat juga problem, ya, kesusahan di dalam dirinya sendiri. Nah, kita lihat, ya, di dalam Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang 11. Seperti ayam hutan yang mengerami yang tidak ditelurkannya, demikianlah orang yang menggaruk kekayaan secara tidak halal. Pada pertengahan usianya, ia akan kehilangan semuanya. Pada masa kesudahan usianya, ia terkenal sebagai seorang bebal. Saudara kasih Tuhan, orang menggaruk kekayaan dengan tidak halal, dia akan melakukan segala cara untuk mendapat kekayaan, termasuk dengan berbohong, dengan tidak jujur. Tetapi saudara dengar baik-baik, Bapak sekalian, pada pertengahan usianya dikatakan ia akan kehilangan semuanya, dan pada kesudahan usianya ia akan terkenal sebagai orang bebal. Nah, Bapak sekalian, ketidakjujuran itu akan menimbulkan ketakutan, keresahan di dalam hidupnya. Karena apa yang dia katakan, ketidakjujuran itu akan terus mengikuti dia. Dia seakan-akan tertekan kalau ada orang yang mencari dia, karena dia tidak mengatakan hal yang jujur. Dia tidak melakukan hal yang jujur. Bahkan dia akan, saya percaya, terus diikuti dengan rasa bersalah. Ya, kalau ada orang yang tidak jujur, suka berbohong, tapi tidak merasakan ini, itu udah kebal artinya. Dan itu tentunya sangat berbahaya, Bapak sekalian. Ya. Nah, Bapak sekalian, bagaimana sekarang kita bisa hidup jujur tentunya? Karena kejujuran, ingat, Tuhan Yesus jujur. Itulah sebabnya, Bapak sekalian, ya, seperti firman Tuhan katakan di 1 Yohanes pasal kedua ayat 6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kalau Yesus jujur, maka saudara dan saya juga harus jujur. Kalau Yesus Kristus Tuhan mengajarkan bagaimana kehidupan yang jujur, maka kita juga harus berusaha sungguh-sungguh untuk hidup seperti Kristus hidup. Nah, Bapak sekalian, tentunya Bapak sekalian, bagaimana supaya kita bisa hidup jujur, Bapak sekalian? Nah, di dalam Roma pasal ketiga, ayat yang keempat, dikatakan begini, sekali-sekali tidak, sebaliknya Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Dengar, semua manusia pembohong. Termasuk saya juga dulu belum bertobat, suka bohong. Ya, suka mengatakan hal yang tidak jujur. Nah, tentunya dengan waktu bertobatan, Bapak sekalian, saya berubah.
Saya tidak lagi berbohong. Karena saya tahu Yesus Kristus Tuhan, Allah kita adalah Allah yang tidak pernah berdusta, Allah yang benar. Dan itu sebabnya Bapak sekalian, bagaimana kita bisa hidup benar, bisa hidup jujur Bapak sekalian, tidak ada cara yang lain, maka kita harus bergaul erat dengan Allah yang benar. Allah yang tidak pernah berdusta, Allah yang tidak pernah berbohong Bapak sekalian. Itulah sebabnya Bapak sekalian, hari-hari ini Bapak sekalian, bahwa setiap kita ini harus bersekutu semakin banyak lagi dengan Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah berdusta. Supaya apa? Karakter Kristus, karakter Allah itu tertular kepada kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang jujur. Nah Bapak sekalian, itu sebabnya kita mengatakan Bapak sekalian bahwa kita ini harus mengetahui tentang ayat firman Tuhan yang ditulis di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 33. Jangan kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan baik. Jadi kalau kita gaul dengan orang-orang, dengan siapapun juga yang artinya punya kebiasaan yang tidak baik, suka bohong, tidak jujur, maka cepat atau lambat kita akan sama seperti itu. Jadi kalau kita bergaul dengan Allah yang benar, kita menjadi orang yang benar. Tapi kalau kita bergaul Bapak sekalian dengan orang-orang yang suka bohong, yang tidak jujur, that's a matter of time. Tinggal masalah waktu, kita akan seperti orang-orang itu. Bukan berarti kita menjadi orang-orang eksklusif, tidak mau kenal dengan orang lain, Bapak sekalian, bukan. Tetapi kita harus pintar-pintar, kita harus bijak memilih sahabat, orang-orang yang selalu berada dengan kita Bapak sekalian, supaya kita artinya hidup benar, hidup jujur seperti Tuhan Yesus Kristus yang adalah jujur. Yang kedua Bapak sekalian, bahwa yang pertama bicara tentang pergaulan erat dengan Allah yang hidup, Allah yang benar, ya. Nah, yang kedua adalah bahwa setiap saudara saya ini harus betul-betul membaca, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, sehingga firman Tuhan itu tertinggal di dalam pikir hati kita, dan kita berlaku seperti firman yang apa yang dikatakan oleh firman itu. Karena firman itu yang membentuk karakter, membentuk perbuatan kita, membentuk cara berpikir, cara berpandang kita Bapak sekalian. Nah, saya percaya Bapak sekalian, seperti firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 119 ayat 9 dikatakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuan bersihnya? Bagaimana saudara saya bisa mempertahankan kelakuan bersih kita? That is good question. Satu pertanyaan yang baik yang perlu kita renungkan. Bisakah saudara mempertahankan? Bisakah saya mempertahankan kelakuan yang bersih? Dengan kekuatan kita sendiri? Pasti tidak mungkin. Apa kita cuma bergaul dengan teman-teman yang biasa mungkin ada baik? Juga tidak mungkin. Nah, tetapi firman Tuhan dikatakan dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Firman Tuhan bisa mengubah seseorang. Firman yang menciptakan segala sesuatu yang termasuk kita semua. Waktu kita terima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat, kita merenungkan firman Tuhan sungguh-sungguh jadi rema, lalu kita mempraktekkan itu, maka kita akan diubah oleh Tuhan. Dari kelakuan yang kotor, kelakuan yang tidak baik, dari yang tidak jujur, yang suka bohong, menjadi kelakuan yang baik. Ya, kita jujur di hadapan Tuhan dan juga di hadapan sesama. Nah, Bapak sekalian, kita lihat juga Bapak sekalian ya, hal yang ketiga yang harus kita renungkan, bagaimana supaya kita bisa hidup jujur. Kemampuan, kekuatan kita sebagai manusia tentunya ada batasnya. Kita perlu yang namanya penolong. Siapa penolong kita? Roh Kudus. Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita. Itu sebabnya di dalam Yohanes pasal ke-14 ayat 16 dikatakan, Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Kita perlu pertolongan Roh Kudus. Ya, kita harus membaca, merenungkan firman Tuhan yang merupakan kebenaran. Untuk bisa melakukan kebenaran firman Tuhan itu, kita
penolong yang agung, Roh Kudus yang menerangi pikir hati kita, memberikan kemampuan kepada kita untuk melakukan segala apa yang Tuhan perintahkan. Saya percaya Bapak sekalian, bukan sesuatu yang mustahil, ya, bukan sesuatu yang sangat sukar untuk kita bisa hidup jujur, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu yang Tuhan inginkan hari-hari ini. Bagaimana kita ini harus tampil beda, hidup beda dengan orang-orang dunia. Kita ini harus hidup jujur seperti Yesus, Allah kita yang jujur, yang sangat luar biasa. Ini adalah sesuatu yang kita harus renungkan di bulan Maret 2021. Sesuatu pesan Tuhan buat kita semua. Untuk kita ini adalah di tahun integritas ini, hidup jujur supaya Tuhan memberkati kita. Saya ingat peribahasa mengatakan, jujur maka kita akan mujur, ya. Nah, mari Bapak sekalian kita akan berdoa bersama-sama. Kami mengucapkan terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, buat setiap kami Tuhan Yesus di dalam bulan Maret ini. Tuhan sudah melindungi, Tuhan sudah memberkati kami. Kami tahu ada masa-masa yang sulit yang masih kami hadapi di dalam pandemik COVID-19 ini, tetapi kami percaya Tuhan Yesus dengan perlindungan, dengan berkat Tuhan, dan kami hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kami akan melihat karya Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, kalau Tuhan sudah mengingatkan kepada kami betapa pentingnya untuk kami hidup jujur, hidup di dalam kejujuran seperti Engkau adalah jujur, Allah yang hidup. Tuhan, Tuhan ajar kami, Tuhan penuhi kami dengan Roh-Mu yang kudus. Tuhan ajar kami semua, berikan kekuatan hikmat kepada kami Tuhan, dan pengurapan daripada Roh Kudus di era Pentakosta yang ketiga ini, sehingga gereja-Mu Tuhan tidak tenggelam dengan tipu daya daripada dunia ini, tetapi gereja-Mu Tuhan, jemaat-Mu Tuhan akan hidup seperti Engkau hidup Tuhan Yesus, dan kami akan menjadi terang dan garam bagi lingkungan kami. Mereka akan terheran-heran Tuhan Yesus akan Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus hamba-Mu berdoa. Haleluya. Amin. Nah, mari Bapak sekalian kita akan memasuki perjamuan kudus, dan saya ajak Bapak sekalian untuk mempersiapkan roti dan anggur, ya, untuk kita akan memasuki perjamuan kudus ini. Nah, mari Bapak sekalian kita bersama-sama kita akan mempersiapkan diri kita untuk di dalam perjamuan kudus ini. Inamashikata taralama shindaraba shikata taralaba shikata taraba shikata taralaba shindaraba hikaralaba shikata taralaba shikata taralaba shindata taralaba shikata taralaba hiraba shikata taralaba shindata taralaba shikata taraba shikata taralaba shikata taralaba hikaralaba shikata taralaba shikata taralaba shikata taralaba. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh masuk di dalam perjamuan kudus Tuhan di dalam ibadah online di bulan Maret 2021 ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi, dan sesudah itu Ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita memakan di dalam nama Yesus. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh Jesus, 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 Jesus. Jesus, Jesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan.
Mari kita angkat cawan anggur kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan anggur yang di atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus. Mari kita meminumnya dalam nama Yesus. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita akan mengucapkan syukur sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita akan mengucapkan syukur kepada Tuhan. Oh Jesus, Jesus. Oh Jesus, Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Biar Tuhan Engkau memberkati jemaat-Mu, Tuhan berlimpah-limpah. Biar semakin hari kami akan seperti Engkau, Yesus Kristus Tuhan. Kami hidup kudus, hidup berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Engkau memberkati jemaat-Mu Tuhan. Yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Karena firman-Mu mengatakan oleh pilur-pilur Tuhan Yesus di kayu salib, segala sakit penyakit sudah disembuhkan. Engkau memberkati keluarga demi keluarga. Persatukan mereka dengan tali kasih-Mu Tuhan. Biar suami istri saling mengasihi, orang tua dengan anak-anak saling mengasihi, juga untuk dengan anggota keluarga yang lain. Juga anak-anak muda, para anak-anak sekolah minggu diberkati Tuhan. Di dalam mereka sekolah online, mereka terus akan diberikan hikmat, diberikan kepandaian, sehingga mereka boleh berhasil. Tuhan, kami sedang melalui masa-masa yang sulit di dalam pandemi COVID-19 ini. Tetapi hamba-Mu percaya Roh Kudus akan menyertai kami, sehingga kami akan keluar sebagai pemenang. Kami akan melihat karya Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa, yang Tuhan akan nyatakan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, vaksinasi sekarang ini sedang berlangsung. Semuanya akan berjalan dengan baik, dengan lancar, sehingga penduduk Indonesia akan terbebas dari COVID-19 dan akan memuliakan nama Engkau, Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat tangan di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Kekasih Tuhan Yesus Kristus, saat ini terimalah damai sejahtera, sukacita, kasih, damai sejahtera yang daripada Tuhan akan mengalir di dalam kehidupan saudara. Dan saat ini terimalah damai sejahtera, sukacita Allah di dalam Putra yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya, mari kita katakan sama-sama, amin. Shalom Bapak sekalian.